yang berkaitan dengan katakanlah ancaman maupun juga perlakuan tidak kekerasan terhadap para pembela HAM ini ada sebanyak 56 kasus dengan kategori yang paling banyak dialami oleh individu. Ya, individu yang paling banyak sekitar 24 dan kelompok masyarakat ada sekitar 12 aduan. Ini yang kita lakukan penanganannya di Komnas HAM. Nah, kalau kita lihat beberapa kasus, contoh kasus yang bisa saya sampaikan, misalnya kasus Budi Pego nih ya, mengenai kriminalisasi yang dilakukan oleh negara sejak tahun 2017, ini berkaitan dengan masalah lingkungan dan masalah persoalan tambang. Dan dalam ini Komnas HAM sudah mengajukan secara resmi permohonan amnesti kepada Presiden. Yang mudah-mudahan nanti bisa ada jawaban dari Presiden untuk memberikan amnesti kepada Budi Pego. Kemudian juga Romo Paskalis, ini berkaitan tindak pidana perdagangan orang TPPO atau pekerja migran yang ada di Kepulauan Riau, khususnya di Batam. Nah, ini akhirnya dibebaskan setelah Komnas HAM memberikan amicus curiae dalam persidangannya dan memberikan rekomendasi kepada pihak aparat penegak hukum. Begitu juga misalnya kasus yang tadi disebut oleh Mbak Fatia yang mengenai Haris dan Fatia ya. Ini terjadi tahun 2022-2023 kemarin berkaitan dengan masalah pertambangan atau lingkungan secara keseluruhan. Ini setelah diproses hukum akhirnya kami juga memberikan amicus dan akhirnya bisa dibebaskan. Begitu juga Michelle Fungsi ini ya, ini kasus pembunuhan sebenarnya, tetapi kembali lagi dengan peran dari Komnas HAM maka yang bersangkutan bisa mendapatkan pembebasan. Nah, rekan-rekan semua, ini secara keseluruhan apa yang ditangani oleh Komnas HAM, tetapi kami juga mencatat beberapa data dari lembaga-lembaga civil society lain ya, seperti misalnya Auriga juga mencatat ada sekitar 133 kasus misalnya di tahun 2023. Begitu juga laporan dari Satya Bumi yang kami dapatkan juga mencatat adanya 56 kasus aduan pada tahun 2024 misalnya. Nah, dari data-data statistik ini menunjukkan bahwa memang masih banyak ya. Ini pun yang sifatnya yang reported ya, tapi yang underreported mungkin banyak juga yang artinya tidak melaporkan diri atau tidak dilaporkan oleh pihak lain sehingga memang tidak tercatat bahwa mereka mengalami ancaman maupun mulai tindak kekerasan di dalam perjuangannya. Nah, rekan-rekan semua, terhadap para pembela HAM ini kami di Komnas HAM juga sudah melakukan identifikasi ancaman dan kerentanan para pembela HAM yang selama ini terjadi atau yang dialami. Yang antaranya adalah ancaman dan atau serangan yang mengakibatkan gangguan fisik, psikis, seksual, verbal, dan kematian bahkan. Ini seringkali timbul dan dihadapi oleh para aktivis pembela hak asasi manusia. Begitu juga ancaman dan atau serangan terhadap properti, ya, baik hak milik pribadi ataupun organisasi yang digunakan dalam kegiatan pembelaan HAM, terutama adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang sering banyak sekali dilanggar oleh pihak negara dalam hal ini. Kemudian juga ancaman dan atau serangan dengan mendiskriminasikan pribadi si pembela HAM. Nah, banyak sekali ragam ancaman dan kerentanan dari para pembela HAM ini yang mestinya negara dalam hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam hak asasi manusia internasional di mana disebutkan bahwa negara sebagai duty bearers ya, ini sebagai pengampu, pelindung ya, mestinya mereka atau negara dalam ini khususnya pemerintah harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi para pembela HAM ini. Karena memang perannya sangat penting dari rekan-rekan semua bahwa para pembela HAM ini dalam perjuangannya biasanya hidup di tengah-tengah komunitas, tengah-tengah masyarakat yang memang secara relasi kuasa tadi tidak seimbang, artinya yang banyak pada posisi yang dikalahkan. Nah, lanjut, ada beberapa tantangan di dalam advokasi pembela HAM tentunya. Kami mencatat ada pertama adalah belum adanya peraturan yang menjadi induk di dalam mengatur dan menjelaskan secara spesifik tentang pembela HAM sebagai acuan bagi negara, khususnya lembaga penegak hukum.
Meskipun tadi memang ada beberapa ya secara sektor